Baiklah, selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Jadi di sini pada pertemuan perdana pembelajaran untuk di sekolah, karena melihat dari kondisi situasi masih dalam keadaan pandemi virus corona, jadi kita melakukan pembelajaran dengan aplikasi Zoom ini. Tidak lupa juga Pak di sini selaku guru agama dan juga di sini ada ibunya nanti mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK SMSR Ubud Yayasan Ratnawarta. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita mengaturkan Pangasdara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Nah, di sini Pak perhatikan dalam pengucapan salam beberapa di sini tidak ada respon ya. Kenapa ini berkenan dengan pendidikan, apalagi pembelajaran, materi pembelajaran sekarang itu adalah pendidikan agama Hindu dan juga budi pekerti. Jadi ketika nanti guru ataupun kalian bertemu dengan rekan, saudara, teman, ya ada yang mengucapkan salam, tolong nanti ikut mengucapkan salam, apalagi makna daripada Om Swastiastu ini sangat luas, ya. Apalagi kalian di sini memilih jurusan akomodasi perhotelan di bidang pariwisata. Nanti ketika kalian di hotel, ada tamu yang menyampaikan salam, good morning, tapi kalian tidak membalas, kalian cuek saja ya. Karena Pak perhatikan tadi hanya beberapa orang saja yang mengucapkan Panganjali Umat Om Swastiastu ya. Jadi Pak harapkan untuk ke depannya dalam proses pembelajaran, maupun dalam kebiasaan sehari-hari berkaitan dengan budi pekerti, tingkah laku nanti ini merupakan hal yang sangat dasar ya. Jadi begitu ada yang mengucapkan salam, setidaknya dibalas. Apalagi nanti kalian di hotel, ada tamu mengucapkan salam, kalian cuekin ya. Jadi itu attitude-nya kurang bagus ya. Jangan ragu dalam mengucapkan salam, apalagi salam ini biasanya sudah digunakan secara internasional ya. Jadi secara umum Om Swastiastu mungkin Pak ulas dulu sedikit sebelum lebih lanjut ya. Karena tadi Pak menyampaikan salam Om Swastiastu hanya 1-2 orang yang merespon. Jadi untuk kedepannya Pak harapkan semuanya bisa ikut merespon dengan mengucapkan Om Swastiastu juga, karena makna dari salam ini secara terminologi atau secara luas, secara umum ya. Dari Om, Su, Asti, dan Astu. Di mana Om ini secara terminologi arti luas atau secara umum, itu adalah permohonan atau sama dengan ya Tuhan, seperti itu. Su berarti baik, Asti berarti berada atau keberadaan atau keadaan. Astu itu berarti semoga. Jadi Om Swastiastu ini berarti semoga semua dalam keadaan baik. Sehingga dalam proses yang akan dilaksanakan, itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, Pak harapkan dalam pertemuan selanjutnya, baik pertemuan menggunakan aplikasi ini, maupun pertemuan secara langsung ketika ada yang mengucapkan salam, secara terminologi atau arti luas, setidaknya etika kita juga bisa merespon daripada salam tersebut. Nah, itu sedikit dulu di awal, karena tadi Pak perhatikan ketika Pak mengucapkan salam, ya ada beberapa, bahkan lebih banyak, di sini hanya 1-2 orang yang Pak perhatikan yang ikut menyampaikan salam tersebut. Ini tolong dibiasakan, apalagi nanti kalian di hotel, ataupun sederhananya ketika kalian di rumah, kalian menyapa teman kalian selamat pagi, tapi tidak direspon, itu etikanya kurang baik. Apalagi ini berkaitan dengan pembelajaran agama dan juga budi pekerti. Nah, itu untuk kedepannya tolong diperbaiki dulu, ini mengenai kebiasaan, ya. Jadi kita rubah mulai sekarang.
Pak lanjutkan dalam tahapan ini. Sebelum kita berbicara mengenai pendidikan agama dan budi pekerti, jadi perkenankan dulu Bapak di sini memperkenalkan diri. Kenapa di sini ada dua guru ya? Karena nanti dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 10 itu akan diberikan oleh 3 orang guru. Jadi di sini ada Bapak sendiri, terus ada ibunya nanti akan memperkenalkan diri. Ada satu lagi, Bu Mega, itu untuk hari ini tidak berkenan hadir, mungkin nanti akan memperkenalkan diri pada proses pembelajaran selanjutnya, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kalian tidak terkejut kok gurunya berbeda yang memberikan materi. Nah, nanti di kelas 10 itu ada 3 guru yang akan memberikan materi pendidikan agama Hindu dan juga budi pekerti. Nah, untuk Pak sendiri di sini mungkin sudah ditampilkan untuk nama, jika kurang jelas di sini nama Pak I Gusti Ngurah Parama Kesuma. Jadi Pak tinggal di Bedulu, Blabatuh, Gianyar. Mungkin ada yang dari Bedulu nanti, ataupun nanti ketemu di jalan bisa menyapa ya, jangan sampai ketemu guru, nggak tahu ya, atau cara menyapanya biasanya bisa dipanggil Bapak Ngurah atau Bapak Gusti atau Bapak Parama ya. Sehingga nanti ketemu di jalan kita sudah mengenal ya. Meskipun proses pembelajaran tidak secara langsung tapi kita sudah mengenal. Selanjutnya dalam proses pembelajaran jika ada yang kurang dipahami, jadi di sini Pak juga sudah menampilkan nomor yang bisa dihubungi ataupun nanti WA bisa di chat ya. Jadi untuk identitas mungkin sementara cukup, kalau ada yang ditanyakan mungkin nanti bisa di chat secara pribadi. Jadi di sana sudah ada nomor yang bisa dihubungi juga. Nah, untuk selanjutnya dalam proses pembelajaran, melihat dari situasi kondisi sekarang yang masih dalam keadaan pandemi, jadi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan dari pemerintah maupun di sekolah, jadi sudah disiapkan di sini aplikasi untuk pembelajaran. Yang sebelumnya mungkin sudah diberikan teknis caranya, jadi kita masih sama-sama belajar ya dalam menggunakan aplikasi. Setidaknya situasi ini memaksa kita atau kita bisa lebih di bidang IT juga. Nah, yang pertama dalam pemberian materi di sini sudah disediakan aplikasi itu ada Zoom Cloud Meeting-nya. Jadi siapkan apa saja perlengkapan nanti dalam setiap pertemuan dan juga Pak harapkan dalam setiap penyajian materi nanti kalian sudah menyiapkan alat tulis dan juga perlengkapan lainnya sehingga dalam penyajian materi jika ada yang penting atau poin-poin dari materi itu bisa kalian catat. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, nanti juga akan dilanjutkan dalam pemberian tugas dan juga ulangan harian maupun UTS, itu akan digunakan aplikasi e-learning. Nah, ini untuk proses pembelajaran ke depannya, khususnya juga dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan juga budi pekerti, kita juga mengikuti ketentuan yang sudah disiapkan dari pihak sekolah. Selanjutnya, Pak di sini memberikan sedikit peta konsep dalam proses pelajaran pendidikan agama Hindu dan juga budi pekerti. Nanti di kelas 10, dalam proses pembelajaran pendidikan agama Hindu dan juga budi pekerti, ada beberapa kompetensi yang akan kalian pelajari. Pertama, di sini ada nilai-nilainya dalam kitab Ramayana. Terus selanjutnya ada Upaweda, Wariga, Darsana, Catur Asrama, dan Catur Warna. Mungkin nanti sedikit mengenai pendidikan agama dan budi pekerti. Dan juga dalam kompetensi yang pertama, nilai-nilainya dan dalam kitab Ramayana, mungkin akan diulas oleh Ibu Risma, selaku guru agama di dalam sekolah ini juga ya.
Nah, untuk perkenalan awal dari Pak, cukup dulu sampai di sini. Akan dilanjutkan perkenalan oleh Ibu Rismanya dan juga sedikit materi awal atau pengenalan tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti ini akan dipaparkan sedikit oleh Ibu Risma. Untuk lihatnya. Ya. Selamat pagi. Di sini juga perkenalkan, Ibu juga sebagai guru agama Hindu di kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Ninyoman Rismayanti. Nanti kalian bisa panggil Ibu, Ibu Risma. Ibu berasal dari Banjar Temesi, Desa Temesi, Gianyar. Ibu langsung saja ya, karena Bapaknya tadi sudah membahas peta konsep. Ibu langsung saja kita membahas dari awal materi. Pembelajaran pertama di semester 1, yaitu nilai yadnya dalam Ramayana. Nanti kalian bisa menulis sedikit apa yang Ibu jelaskan atau kalian lihat di slide. Yang pertama, kita akan membahas tentang yadnya. Ya, mungkin kalian sudah sering mendengar kata yadnya. Mungkin sejak SD sudah sering mendengar apa itu yadnya, meyadnya. Yadnya itu bentuk rasa syukur yang kita lakukan. Misalnya, upacara, itu juga termasuk dari yadnya. Tidak hanya upacara saja. Misalnya, suatu pengorbanan yang kita lakukan. Dengan tindakan, dengan jasa kita, misalnya melakukan ngayah, gotong royong, itu juga termasuk beriatnya. Yang kalian lakukan sekarang, saat ini, itu juga termasuk beriatnya. Belajar juga termasuk beriatnya. Yang disebut juga dengan jenana yadnya. Ibu lanjutkan. Secara etimologi, kata yadnya itu yang artinya memuja. Memberikan suatu pengorbanan. Ya, yadnya di sini artinya mengkorbankan sesuatu. Ya, misalnya kalau kita biasanya di masyarakat setiap hari mengorbankan dengan mempersembahkan sesuatu. Mengorbankan jasa kita. Yadnya juga berarti ya pengorbanan atau persembahan. Artinya, yadnya itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Tidak dengan paksaan. Artinya kita melakukan yadnya tersebut dengan keinginan kita sendiri. Dengan rasa yang tulus ikhlas. Tidak dengan paksaan. Ya, yadnya yaitu lakukan persembahan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Itu berupa pikiran, perkataan, misalnya
Kalau kalian berpikir yang baik dalam kehidupan sehari-hari, itu juga termasuk beriatnya. Berperilaku yang baik, misalnya menolong orang tua, membantu pekerjaan orang tua setiap hari, itu juga termasuk beriatnya. Itu yang arti yang jadinya. Memberikan suatu pengorbanan dengan tulus ikhlas. Contohnya, misalnya kalau kalian ingin mendapatkan sekolah di SMK Ratnawarta, pastinya kalian melakukan pengorbanan dengan cara belajar. Itu juga beriatnya. Setelah kalian mendapatkan sekolah di sini, otomatis kalian melakukan suatu rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan mengucapkan rasa syukur. Entah itu berupa pengorbanan banten atau persembahyangan, mengucapkan rasa terima kasih. Itu arti kata yadnya. Misalnya, kalau kita orang sendiri yang melaksanakan yadnya tersebut, kita disebut dengan yajamana. Orang yang melakukan yadnya disebut dengan yajamana. Sedangkan yajus berarti aturan yang terdapat dalam beriatnya. Ibu lanjutkan. Dalam pelaksanaan suatu yadnya yang dilakukan, itu harus ada 4 unsur. Yang pertama itu berupa karya. Itu berupa perbuatan. Artinya, yadnya dilakukan dengan suatu perbuatan. Entah itu melakukan persembahan, pemujaan, ngayah, gotong royong, itu artinya karya. Itu unsur yang pertama. Yang kedua, sreya, yaitu dilakukan dengan tulus ikhlas. Artinya, karya yang tadi, perbuatan yang tadi yang kalian lakukan itu harus kalian lakukan dengan rasa yang tulus ikhlas. Tanpa paksaan. Misalnya, kalau kalian pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah melakukan persembahyangan. Itu kalian lakukan dengan tulus ikhlas. Bukan dengan paksaan atau perintah dari orang tua. Sesampainya kalian di sekolah, kalian melakukan puja trisandya, itu kalian lakukan dengan tulus ikhlas. Unsur yang ketiga, itu ada budi. Ya, budi itu dengan kesadaran. Setelah dilakukan dengan tulus ikhlas, yadnya itu harus dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Kesadaran dari hati nurani. Misalnya seperti yang Ibu jelaskan tadi contohnya. Kesadaran untuk melakukan persembahyangan setiap pagi. Karena kalian merasa sadar bahwa harus melakukan persembahyangan sebelum berangkat ke sekolah. Kenapa melakukan persembahyangan sebelum berangkat sekolah? Kalian berdoa agar dalam perjalanan diberikan keselamatan, nanti saat proses pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran. Unsur yang keempat yang harus ada dalam beriatnya, itu ada bakti, yaitu persembahan. Ya, kalian melakukan persembahan, misalnya menghaturkan canang, pagi-pagi setelah selesai memasak itu, menghaturkan yadnya sesa, itu yang namanya persembahan. Berarti setiap melakukan yadnya, itu harus ada 4 unsur tersebut. Yaitu dengan perbuatan, tulus ikhlas, setelah tulus ikhlas berarti dengan kesadaran, yaitu dengan suatu persembahan.
Ibu lanjutkan. Di sini, Ibu tampilkan satu contoh dari pelaksanaan yadnya yang bisa kalian lakukan setiap hari. Ya, itu sembahyang. Sembahyang bisa kalian lakukan setiap hari. Kalau kalian tidak bisa sembahyang, kalian bisa melakukan puja trisandya. Itu yang kalian lakukan 3 kali sehari. Ibu lanjutkan. Apa yang melatar belakangi seseorang melakukan yadnya? Ada 3 yang melandasi seseorang melakukan yadnya. Selain dengan karena rasa bersyukurnya, ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu melakukan yadnya. Yaitu disebut dengan trirena. Ya, trirena itu 3 hutang yang dibawa sejak lahir. Ya, rena di sini itu artinya hutang. Kalian sudah tahu, tri itu artinya 3. Artinya 3 hutang yang sudah kalian bawa sejak lahir. Itu yang melatar belakangi seseorang melakukan yadnya. Yang pertama, trirena yang pertama, itu ada dewarna. Dewarna yaitu hutang kepada para dewa atau kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Cara membayarnya, dewarna, yaitu bisa kalian lakukan dengan bersembahyang setiap hari, melakukan pemujaan, misalnya saat piodalan, hari raya besar, itu termasuk dewarna. Yang kedua, itu ada resi rena, yaitu hutang kepada para resi. Resi di sini yang dimaksud itu, misalnya kalau di sekolah resi itu yang dimaksud itu adalah guru. Di sini resi juga diartikan orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam masyarakat, resi itu yaitu pendeta, pemangku. Kalau di sekolah, resi itu yang memberikan kalian ilmu pengetahuan, itu guru di sekolah. Itu yang namanya resi. Cara kalian membayar hutang atau melakukan yadnya dengan resi yadnya. Kalau di sekolah, cara kalian dengan menuruti nasihat guru, menuruti aturan sekolah, itu juga termasuk resi yadnya. Kalau resi yadnya yang ada di masyarakat, yaitu berbakti, menuruti perkataan misalnya ajaran dari pandita, itu juga termasuk beryadnya. Menghormati pandita, itu juga termasuk resiyadnya. Yang ketiga, rena yang ketiga yaitu pitra rena. Ya, itu pitra rena, hutang kepada leluhur. Baik leluhur yang sudah meninggal atau orang tua yang masih sekarang. Itu namanya pitra rena. Cara membayar pitra rena. Misalnya,
Kalau leluhur yang sudah meninggal, itu kita melakukan proses pengabenan atau melaksanakan upacara kematian. Menguburkan mayatnya itu termasuk yadnya dari Pitrarena. Kalau yadnya Pitrarena dengan orang tua yang ada di sekarang, artinya bukan leluhur, itu dilakukan dengan cara menghormati perkataan orang tua, menuruti aturan orang tua, selalu membantu orang tua, itu juga termasuk Pitrarena. Kalian membantu kegiatan orang tua setiap hari di rumah, itu kalian termasuk sudah melaksanakan Pitrarena. Misalnya pagi-pagi kalian disuruh menyapu halaman, membantu membanten. Secara tidak langsung kalian sudah melaksanakan Dewarena dan Pitrarena. Ibu lanjutkan. Tadi sudah kita bahas, itu yadnya merupakan persembahan dan bakti manusia kepada ide Sang Yang Widiwasa. Persembahan itu menggunakan sarana. Ya, suatu persembahan dalam agama Hindu itu disebut dengan upakara atau banten. Persembahan yang kita berikan disebut dengan upakara atau banten. Sedangkan prosesnya, proses dari upacara tersebut, proses dari upakara yang kalian buat itu disebut dengan upacara. Ibu berikan contohnya. Misalnya saat piodalan. Proses dari upacara tersebut, kalian ya dinamakan upacara. Prosesnya itu upacara. Jalannya itu namanya upacara. Kalau sarananya itu bernama upakara. Tadi kita sudah membahas apa itu yadnya, apa unsur-unsur dari yadnya, apa saja yang membelatar belakangi yadnya, seperti Trirena tadi. Sekarang yang B. Kita lanjutkan ke pembagian yadnya. Mungkin kalian sudah sering mendengar pembagian yadnya, ya itu ada 5. Yang sering disebut dengan pancayadnya. Panca, itu kan 5 dalam agama Hindu. Yadnya, tadi kan sudah kita bahas. Pengorbanan suci, persembahan, pemujaan. Berarti pancayadnya di sini 5 bentuk pengorbanan atau bentuk persembahan yang kita lakukan. Yang pertama, itu ada dewayadnya. Ya, seperti namanya, dewayadnya. Yaitu yadnya yang kita persembahkan kepada ide Sang Yang Widiwasa atau para dewa. Contoh, yadnya yang bisa kalian lakukan setiap hari. Dewa yadnya yang bisa dilakukan setiap hari. Itu ada Trisandya,
sembahyang, yadnya sesa, itu yang bisa dilakukan setiap hari. Kalau yadnya sesa, itu termasuk ke dalam dewa yadnya, dan nanti kita bahas ke dalam buta yadnya. Contoh dewa yadnya, persembahan kepada Ida Sang Yang Widi. Apalagi? Itu ada yang kedua, melaksanakan hari-hari raya besar. Misalnya Galungan, Kuningan, Saraswati, itu juga termasuk dewa yadnya. Kita lanjutkan. Yang kedua, itu ada pitrayannya, yaitu persembahan, seperti namanya pitra, persembahan kepada para leluhur atau betara-betari. Di sini seperti pitrayannya juga dipersembahkan kepada leluhur atau orang tua. Seperti pitrarna di sini. Pitrayanya juga dipersembahkan kepada orang tua dan orang yang sudah meninggal. Contohnya, orang tua membantu orang tua, itu pitrayanya. Melaksanakan upacara kematian, itu pitrayanya. Karena sudah waktunya kita berakhir, Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita bahas lagi tentang bagian-bagian dari yadnya. Nanti kalian bisa pelajari di rumah atau kalian bisa cari materi yang berkaitan dengan bagian-bagian yadnya. Untuk hari ini, Ibu tutup pembelajaran dengan Parama Santi. Om Santi, Santi.